Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Marwan, NIM S1S12303. Jadi langsung saja kita akan menjelaskan materi tree dari 1 sampai 30. Jadi yang pertama itu tree dalam struktur data algoritma dengan Python. Kita memiliki ringkasan. Yang sebelum itu kita lihat dulu pengantar pohon, definisi properti tree ADT, menghitung kedalaman dan tinggi pohon biner, menerapkan pohon menggunakan linked list, menggunakan array, algoritma penelurusan pohon ringkasan. Ini pengantarnya. Tree atau pohon struktur data non-linear menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear, array atau linked list. Menyediakan organisasi data alami yang sifatnya hierarkis. Dapat dilihat contohnya pada gambar ini. Ini salah satu contoh tree, yaitu ini contohnya keluarga besar Abraham. Abraham memiliki anak Ismail, Ishak, Zimran, Joksan, Medan, Midian, Ishak, Suah. Nah, si Abraham ini lagi memiliki cucu yaitu Esa dan Jacob, serta memiliki cicit dan sebagainya. Itulah contoh tree. Definisi dan properti tree atau pohon. Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki, kecuali elemen teratas. Setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih anak. Elemen teratas dari pohon disebut akar. Ini adalah elemen teratas dari pohon disebut akar, berarti ini elektronik adalah akar, karena dia adalah elemen teratas dari sebuah pohon. Definisi formal. Secara formal kita mendefinisikan pohon teh sebagai sekumpulan elemen node penyimpanan sedemikian rupa sehingga node-node tersebut mempunyai hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jika T tidak kosong, ia memiliki simpul khusus, disebut akar dari T yang tidak memiliki induk. Setiap node V dari T yang berbeda dari akar mempunyai node induk unik. Setiap node dengan induk adalah W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Perhatikan bahwa menurut definisi kami, sebuah pohon bisa saja kosong, artinya tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga membuktikan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua node yang merupakan anak dari induk yang sama adalah saudara kandung. Suatu simpul V bersifat eksternal jika V tidak memiliki anak. Suatu simpul V bersifat internal jika memiliki satu atau lebih anak. Eksternal simpul juga dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan leluhur suatu simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan leluhur dari induk V. Luring, kita katakan bahwa suatu simpul V merupakan keturunan suatu simpul U jika U merupakan leluhur V. Suatu sisi, pohon T merupakan pasangan simpul U dan V sedemikian rupa sehingga U memiliki induk dari V atau sebaliknya. Suatu lintasan T merupakan simbol sedemikian rupa sehingga setiap dua simpul berurutan dalam urutan tersebut membentuk suatu sisi. Contohnya Python yang berdekatan berisi jalur CS252, project, demos, dan market. Suatu pohon dikatakan teratur jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak setiap simpul. Ini adalah contoh dari kayak kita membuat sebuah folder atau yang mirip lah atau yang serupa. Nah, bagaimana caranya kita mencari market? Yang pertama, kita mencari dulu folder CS252.
Terus di dalam 252 kita membuka lagi folder project. Dalam folder project kita buka folder demos dan market. Begitupun seterusnya. Ini juga salah satu inilah macam-macam tree atau pohon ADT. Kami mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode. P elemen mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. ADT pohon kemudian mendukung metode aksesor berikut. T root mengembalikan posisi akar pohon T atau non jika T kosong, T is root. Mengembalikan true jika posisi P adalah akar pohon T, T parent. Mengembalikan posisi induk posisi P atau non jika P adalah akar T, T nun children. Mengembalikan jumlah anak dari posisi P, T children menghasilkan literasi dari anak-anak posisi P. T is live mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak. Lengthy mengembalikan jumlah posisi dan dengan demikian elemen yang terdapat dalam pohon T. T is empty mengembalikan true jika pohon tidak mengandung posisi apapun. T position menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Iter-T menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Mengetik bebek atau duck typing. Duck typing atau mengetik bebek adalah cara pemrograman di mana objek yang dilewatkan ke fungsi metode mendukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada waktu dijalankan. Jenis objek itu sendiri tidaklah penting, sebaliknya objek harus mendukung semua metode atribut. Karena alasan ini, duck typing terkadang dianggap sebagai cara berpikir dan sebuah sistem pengetikan. Dalam duck typing, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam properties fungsi atau metode. Ini berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Yang penting adalah apakah objek memiliki metode atribut tertentu saat dijalankan. Berasal dari pepatah lama, jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkekok seperti bebek, maka kemungkinan besar itu adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanannya adalah pada perilaku. Secara analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidaklah penting dalam objek tersebut berperilaku sebagaimana mestinya untuk mengharapkan kelas dasar abstrak untuk struktur data pohon. Kami mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang mewarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bersarang dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret, Y adalah akar, Y adalah daun, Y kosong. Tidak ada contoh langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Ini contoh palingannya kelas tree. Kita buat itu kelas spawn. Nah, kelas possession ada kita elemennya. Kita dapat melihat di sini dan lain-lainnya. Kedalaman komputasi, misalkan P adalah posisi suatu simpul pada pohon T. Kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P. Tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah 0 karena akarnya tidak memiliki leluhur. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara eksklusif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Dia untuk contoh penerapannya. Untuk tiap simpul bukan akar, kita tambahkan 1 ke dalam induknya. Ini lanjutan contoh kalian yang tadi. Menghitung tinggi badan. Ketinggian posisi di pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, tinggi P lebih dari 1 tinggi maksimum anak-anak P. Tinggi suatu pohon T tidak kosong adalah tingkat akar T. Proporsi tinggi suatu pohon T tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kami menyediakan 2 implementasi untuk menghitung tinggi
high P yang memanggil algoritma DP pada setiap posisi daun T, yang menyebabkan kompleksitas waktu kasus terburuk. High P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyediakan linear atau kompleksitas waktu. Ada N juga di posisi pohon. Mari kita asumsikan ada posisi daun L. Waktu komputasi. Komputasinya itu O dalam kurungnya N plus ipil. Lihat sendiri pada gambar yang tersedia. Setiap panggilan fungsi dep merupakan. Oke, lanjut. Lihat sendiri untuk contoh rumusnya. Jadi seperti itu. Pohon biner adalah pohon terurut dengan properti berikut. Setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Setiap simpul anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan, anak dalam urutan suatu node. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau anak kanan dari sebuah simpul internal disebut simpul kiri subpohon atau subpohon kanan masing-masing dari V. Pohon biner adalah pohon yang tepat jika setiap simpul memiliki 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut pohon biner penuh. Jadi pohon biner sejati setiap memiliki 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contoh, pohon keputusan adalah pohon biner sejati yang diperoleh dengan memutuskan hasil berdasarkan pertanyaannya ya atau tidak. Eksperimen aritmatika dapat dideteksi pohon biner di mana dengan variabel dan simpul internal operator. Ini adalah contoh pohon biner. Bertanya, apakah kamu gugup? Jika iya, maka tidak akan saya melakukannya. Jika tidak, tidak akan bertanya lagi. Butuh sesuatu dan seterusnya. Definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong atau terdiri dari sebuah node R atau akar T yang menyimpan sebuah elemen pohon biner. Pohon biner mungkin kosong disebut pohon kiri, kosong mungkin disebut pohon kanan T. Ini juga dan seterusnya. Implementasi kelas dasar abstrak pohon biner. Kelas binary tree masih tetap abstrak, mewarisi semua root properties dari kelas tree, misalnya parent, is, leaf, dan root. Menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru metode. Left P, posisi anak kiri P, right P, posisi anak kanan P. Ini contohnya kelas binary tree. Menyediakan implementasi konkret dari 2 metode, sibling, children, anak lain dari orang tua, dan generator untuk anak-anak terus dari satu metode. Untuk codingannya seperti ini. Untuk kita akan membuat kelas binary tree atau kelas pohon biner. Nah, properti pohon binernya juga itu kami menunjukkan himpunan semua node dari suatu pohon T kedalamannya sama dengan level D dari T. Secara umum level D memiliki paling banyak 2D node. Jumlah maksimum simpul pada tingkatan pohon biner tumbuh secara eksponensial seiring kita menuruni pohon. Properties 8 let T be a non-empty binary tree and left the number of nodes, number of external nodes, number of internal nodes, and height of T. Respectively, then ada following properties. Also, if T is proper, then T has the following properties. Ini contohnya H plus 1 lebih kecil dari N, lebih kecil sama dengan N lebih kecil sama dengan 2 akar 2 pangkat H plus 1 kurang 1. Dan seterusnya, dapat dilihat sendiri. Proportion 8.9 in an empty property binary tree with any external node and internal node, we have n i plus 1. Pembenaran kami dapat dibaca sendiri. Pembenaran kami membuat 2 tumpukan, satu untuk simpul eksternal dan satu lagi untuk simpul internal. Kasus 1, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke tumpukan eksternal dan tidak ada untuk simpul internal. Kasus 2, jika T memiliki satu simpul, kita akan menggunakan sepasang sekaligus pada akhirnya hanya akan tersisa satu simpul merupakan simpul eksternal.
Contohnya kita akan memotong ini, nanti kita akan potong. Terus kita menerapkan pohon struktur tertaut untuk pohon biner, representasi berbasis area untuk pohon biner, struktur tertaut untuk pohon umum. Struktur tertaut untuk pohon biner. Setiap metode node memelihara referensi yang berikut ini. Node yang disimpan pada posisi ini, node kiri, node kanan, dan node induk. Pohon mempertahankan dua variabel untuk menyimpan variabel untuk menyimpan referensi kesimpulan akar ukuran variabel yang memiliki jumlah total node dari T. Implementasi struktur pohon biner tertaut dalam bahasa Python. Subkelas dari kelas binary tree. Ini mendefinisikan dua kelas node non-public untuk mewakili node. Kelas posisi publik yang bertugas untuk diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan dua node utilitas berikut. Utilitas validity untuk memeriksa secara kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Ultimate make position untuk membungkus simpul sebagai posisi kembali ke pemanggil. Operasi untuk memperbarui pohon biner tertaut. T add root, T add left, T add right, T replace, T delete, dan T attach. Contoh keringannya kita membuat itu kelas linked binary tree. Untuk contohnya itu seperti ini. Ada kita buat class node, class position, element, view, validate, make position, dan dapat dilihat di sini. Nah, fungsi atas mencetak pohon biner. Apakah Anda membuatnya? Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, kinerja implementasi pohon biner tertaut. Operation running time. Len is empty. Root parent left right sibling children 6 children. Running time-nya tuh ini. Is root is leaf. Depth, height, and add root, add leaf, add right, replace, delete, and attach. Nah, mungkin sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.